versus The Valley. Best of 5 series kali ini mempertemukan antara Onyx Esports menghadapi The Valley dari dua region yang berbeda. Tapi kali ini dengan draft yang udah mereka bawa. Tadi sempat kita bahas bersama Profesor KB dan juga Coach Chico. Kalau katanya kayaknya early game-nya bakal dipegang nih sama tim Onyx. Alright, tapi ternyata akan ada first spot kali ini dari seorang Boots. Dan bahkan didapatkan oleh tim The Valley. Tidak masalah first spot by Infinix. Benar-benar dikejar. Boots mencoba untuk melakukan rotasi. Boots mencoba untuk membantu tim fight yang ada di tengah dari tim Onyx Esports. Tapi ternyata The Valley, White Chicken gak bakal lepaskan begitu saja. Dan Point tidak bisa lagi untuk melakukan agresivitas di arah Little Wanderers kali ini, Neve. Iya, pergerakan yang cukup berani dari seorang Boots kita lihat ya, menuju ke area mid lane, tapi sayangnya harus ditumbangkan. Begitu juga untuk pergerakan seorang Keyboy kali ini. Efek revive dari seorang Valentina atau yang digunakan oleh Hun kali ini bakal jadi salah satu bahaya nantinya untuk tim Onyx. Cuman yang menarik adalah penggunaan Moskov nih dari seorang cewek. Ini bisa dibilang kedua kalinya, bukan pertama kalinya untuk seorang cewek membawa seorang Moskov. Dan impactnya sebenarnya cukup banyak sih, karena ada efek knockback yang bisa ia berikan ketika adanya team fight. Dan bahkan ini dia, Kairi versus Mobazen. Sama-sama pemegang retribusi yang luar biasa banget. Dan bahkan kalau bisa kita bilang, permainan dari Mobazen ketika berada di objektif gaming, dia sangat luar biasa. Apakah Kairi, The Sky King, mampu membalaskan kembali di mana The Valley memiliki retribusi yang sangat-sangat baik dari segi win rate. Iya, pertarungan antara kedua jungler ya, yang memang benar-benar kita nantikan. Tapi nggak cuma dari sisi junglernya sih, ini 5 pemain, 5 role yang berbeda-beda. Yang kalau kita head to head itu semua, ini bakal sangat amat menarik juga. Keyboy mencoba untuk memberikan gangguan terlebih dahulu, memancing adanya seorang Super Shark dan juga White Chicken. Dan secara tidak langsung, dari tim The Valley mereka memiliki hero signature yang cukup banyak. Ini cukup berani untuk dari tim Onyx Esports melepas banyaknya objektif yang akan coba didapatkan tim The Valley. Tapi dari seorang Kairi tidak akan melepaskan begitu saja. Lihat, dia mencoba untuk mendapatkan satu besar untuk Mobazen dan ditukarnya dengan satu buah orange top yang harusnya tim The Valley itu udah tahu pergerakan dari Kairi Kartoplay. Iya, direlakan aja untuk saat ini terselesai by UBS Gold. Berhasil diamankan oleh The Valley. Belum ada sebuah team fight yang terlalu signifikan kali ini, sama-sama menurunkan temponya untuk kedua tim. Mereka ingin mencari nih eliminasi pasti dari kedua tim. Kalau kita lihat dari segi itemization juga pastinya Swift Crossbow ya diamankan oleh seorang basic terlebih dahulu yang digunakan untuk nantinya memaksimalkan ketika berhadapan dengan seorang monster yang berbahaya juga. Tapi untuk saat ini perebutan ke arah orange buff masih bisa diamankan oleh Kairi. Oke, Boots memilih mundur satu buah pergerakan di arah off lanernya yang mungkin agak cukup ke pressure ya. Tapi di early game seperti ini mungkin Boots hanya bisa melakukan clear. Dan dari segi emblemnya gimana, Nevin? Kalau dari segi emblemnya ya, kalau kita lihat ini ada banyak banget variasi yang dilakukan pastinya oleh The Valley dan juga dari tim Onyx. Mobilitas yang pastinya akan diharapkan dengan dari seorang Valentina di tangan Hun dan juga White Chicken nih. Karena White Chicken nanti akan bertugas atau berfungsi untuk melakukan zoning out atau bahkan pengejaran dengan grab-grab yang ia miliki. Oke, di junglernya mereka sama. Mereka ingin benar-benar bermain terserah mungkin dengan sangat cepat. Bahkan para pemain dari tim The Valley, rotasi yang tidak berhenti dan pergerakan dari Mobazen dan bahkan stacknya itu selalu dia pegang. Bahkan secara tidak langsung, Little Wanderer di tengah sana itu membantu Mobazen tetap mempertahankan stacknya, Nevin. Tapi di arah top lane, cewek mencoba untuk bertahan dari basic, mencoba untuk melakukan clear minion saja dan Super Shark terdeteksi posisinya. Langsung diusir begitu saja dengan satu barrier saja dan balik lagi tempo yang benar-benar lambat. Coba dibawa oleh kedua tim kali ini. Chorus Inside juga udah diamankan oleh seorang basic dan The Valley memiliki rank pertama dari segi KDA yaitu 7,4. Jadi ini lawan yang benar-benar harus diwaspadai oleh tim Onyx. Berarti ini om-om KDA? Bukan bocil KDA? Bukan, om-om. Tapi lihat dari top lane sana basic menggunakan satu pemulihainya dan bahkan di arah belakang Keyboy mencoba untuk menutup. Damage terlalu besar, watch out for defensive. Keyboy memilih untuk mundur. Tidak mau ada invasi lanjutan dan lihat dengan adanya Boots yang melakukan sting di arah bottom lane dari tim The Valley. Ini membuat team fight di arah Turtle harusnya bisa dijepit. Mobazen go cover dan akan coba dijepit begitu saja oleh para pemain dari tim Onyx Esports dan retribusi diamankan oleh The Sky King, Kairi. Turtle slain by UBS Gold. Iya, satu keuntungan yang luar biasa pastinya meskipun untuk saat ini sama-sama udah mendapatkan satu turtle. Tapi lihat Boots harus ditumbangkan kali ini. White Chicken yang begitu agresif bisa masuk sampai ke bagian belakang dengan grab-grabnya. Ini yang memang harus diperhatikan dari awal. Tapi Kairi hati-hati. Ada dua pemain di sana yang akan memberikan sedikit gangguan terlebih dahulu. Memaksa Kairi untuk mencari jalan lain. Dan bahkan White Chicken dari kemarin, dari dia bermain, permainannya selalu stand out dan
langsung berarti oleh seorang Foot. Kairi di arah bottom lane kembali dicuri. Orange buff dari seorang Kairi. Membalikan kembali keadaan dari Mobile Zen yang sempat tercuri di Purple dan juga kita nampaknya akan ada tipe di depan. Watcher cancel, cewek masih selamat. Watchers di mana Watchers tapi ternyata Tyrants-nya berhasil membalikan keadaan untuk tim Onyx Esports. Yang niatnya dia untuk bisa mendapatkan 2 poin kill tapi ternyata tidak. Tidak bisa, tidak semudah itu pastinya. 1 tukar 1 menjadi ya nggak keuntungan nggak kerugian juga ya sebenarnya. Cukup unik. Cukup unik. Hah? Oke, moving speed tapi ternyata di sana ada seorang Hun. Mencoba menutup pergerakan Sans. Dan ini dia. Sans udah gak punya apa-apa lagi. Dia udah gak punya reload manipulation, purify dan silakan itemnya berapa. Iya, buat sekarang sih Corrosion Sight, Golden Staff udah cukup banget. Tinggal gimana maksimalin nanti untuk Demon Hunter Sword atau bahkan Wind of Nature biar gak terkena damage dari Kari. Karena kebiasaan untuk basic. Dia bakal milih Wind of Nature setelah dia mengamankan Corrosion Sight nantinya. Ya, habit itu adalah yang susah untuk dibalikan keadaan. Tapi lihat ada di belakang sana Keyboy. Mencoba untuk menakutkan saja. Objektif gaming. Benar-benar disiplin Onyx Esports tidak mau. Kalau misalnya kita bilang Purify mungkin ada tapi tetap basic akan terperangkap dalam tembok barrier dari seorang Keyboy. Tapi dia tidak mau in di sana. Dia memilih untuk dapetin objektif. Biarkan cewek memiliki goldnya terlebih dahulu. Karena difference gold 300 ini tidak terlalu impact. Perbedaan ini tidak terlalu jauh. Iya, masih belum terlalu jauh. Tertekan by UBS Gold juga udah mulai terlihat. Kali ini menandakan udah adanya setup yang dilakukan oleh teman-teman dari The Valley. Terpantau seorang Kibo dan Super Shark yang mencoba untuk mencari momentum, tapi Kairi masih bisa menghindari serangan tersebut. Wow, Chop! Tebakan kali ini retribution tetap diamankan oleh seorang Mobase Nevin. Sayang sekali di Sky King gak masih mendapatkannya. Oh, dan masih ada seorang Super Shark yang bakal coba untuk jamin ke bagian belakang. Kiboy dalam ancaman besar, tapi Sans yang harus tumbang kali ini. Detonas welcome, memakan seorang Kairi, tapi Kairi juga harus tumbang. 3 pemain dari tim Onyx harus hilang. Kerugian yang sangat-sangat banyak di dalam Onyx Esports. Mereka kehilangan Turtle, mereka kehilangan Kairi, cewek Sans, 3 pilar terpenting Onyx Esports untuk saat ini Profesor kami. Iya, untuk sekarang dengan banyaknya hero yang down dari Onyx Esports, gold leadingnya dari The Valley sedikit mengungguli. Walaupun perlahan-lahan sebenarnya objektif masih imbang. Tapi untuk sekarang basic dia makan banyak banget dan untuk levelnya dia bahkan mengimbangi dari sosok cewek yang benar-benar sudah memiliki attack speed yang sangat amat tinggi. Walaupun tadi ada sempat 1 turtle yang miss. Dan ini perbandingannya 2-1. Tapi tetap aja Mobile Zen di sini juga masih belum bisa untuk ditumbangkan. Dan dia akan selalu menjadi lini terdepan agar damage dari Onyx Esports tidak masuk ke arah backliner dari teman-teman The Valley. Ya, Sword Charge juga udah diamankan oleh seorang Hun nantinya sebagai salah satu ultimate cadangan ketika adanya inisiasi dilakukan. Meskipun memang mereka udah punya seorang Super Shark dengan Kufranya. Jadi bisa bilang akan ada 2 inisiasi yang bisa dilakukan oleh The Valley. Satu dari pasang membuka informasi juga untuk kedua pemain yang ada di area semak-semak. Mobile Zen berada di depan para pemain dari tim Onyx Esports. Tapi mereka tidak mau melakukan all-in. Ini dia Mobile Zen dengan hero signature-nya cukup sulit untuk ditumbangkan. Sedangkan dari segi itemnya, untuk dari seorang Moskov sendiri, dia masih akan coba untuk membutuhkan Demon Hunter Sword untuk mencoba menumbangkan Mobile Zen nantinya. Gak ada suara Shark, mencoba untuk mendapatkan Keyboy, cewek berada di kelas depan, masih bisa di cover, tidak mau terlalu terburu-buru. Tepalnya pun benar-benar agak cukup berbeda berbandingkan bermain di grup stage dan juga di babak knockout, Nevin. Nah ya, ini efek knockback dari seorang cewek yang benar-benar dibutuhkan sih untuk momen-momen seperti ini. Tapi lihat dari seorang Keyboy akan membuka lagi informasi seluruh semak-semak akan harus dicek sih. Gak cuma dari Onyx, tapi dari The Valley juga. Karena untuk saat ini Lordnya juga udah mulai hadir. Setup bisa dilakukan, tapi kayaknya pusat perhatiannya bakal ada di area bottom lane terlebih dahulu. Terpantau 3 pemain dari The Valley. Akan coba untuk mundur, menghindari adanya beberapa serangan. Mulai dari Void Blast ataupun Void Crystal yang bisa terbuka oleh seorang Sang. Ini dia, primadona di Lane of Dawn selalu menjadi perebutan World yang pertama. Tapi di posisi dari The Valley mereka sudah melihat adanya Mobile Zen dan juga di sana ada timpa tanpa ada pakai super shot take down oleh seorang cewek. Instant pick up, Keyboy bakal coba dimasukkan kembali tapi lihat Shuriken yang gak masuk mendapatkan sama dan sayangnya didapatkan oleh seorang Basic. Basic tidak flicker, Purify game ini didapatkan ternyata menjadi sebuah masalah dan bencana untuk dirinya sendiri. The Valley mereka sedikit kelimpungan. Bahkan Sans kali ini berada di garis depan untuk melakukan pocket damage. Membuka semua ultimate yang dia bisa berikan dari seorang putar Watcher.
Bus menjadi korban, menjadi tumbal untuk Lord kali ini yang harus didapatkan oleh tim dari Onyx Esports. Iya, ditukar satu pemain dengan adanya Lord. Lord selain by UBS Gold pastinya di tangan untuk seorang Kairi. Tapi ini jadi keuntungan besar sih ya untuk Onyx. Karena mereka juga dapetin beberapa pemain dari The Valley Petrify. Dengan poin ditunjukkan oleh seorang Mus juga. Karena memang basic, mau nggak mau harus ditumbangkan. Dia yang bakal nanti melakukan snowballing kepada teman-teman dari tim Onyx. Dan ini dia power dari Yves ya. Setidaknya dia bisa menutup kotak dari satu sosok basic dengan movement ya. Walaupun dia menggunakan Purify, tapi dia tidak akan bisa dengan mudah untuk keluar dari zona kotak reward manipulation. Apalagi untuk sekarang, lihat item dari Suns-nya dia sudah selesai dengan Glowing One. Sehingga akan menambah asa untuk slow effect dari basic. Yang kita tahu sendiri basic sekarang belum memiliki Athena Shield atau bahkan Radiant Armor untuk bertahan dari magical damage. Yes, ini namanya combo ajang-ajangan, combo panas dingin yang akan didapatkan oleh seorang Suns tentunya udah bisa membuat basic entah terhenti langkahnya. Pasif mau bazin. Pasti mau saya lihat parasnya jadi kecil kali ini. Ya kan? Jadi Dinosaurus kecil. Iya, badannya besar, tulangnya kecil dan bahkan mencoba untuk melakukan defensif di arah top lane Mobazin. Jangan sampai terpoking, terlalu sakit, belum memiliki pasif yang dia miliki. Suns masih tidak bisa membiarkan Mobazin bisa pulang begitu saja. Dan bahkan akan coba ditangkap, tidak ada wall charge Keyboy. Entah keraguan-keraguan atau memang dia memilih untuk mendapatkan 3 wave-nya nih, Bin. Iya, nampaknya pengen coba untuk bermain lebih disiplin lagi aja karena akan terlalu jauh nantinya kalau misalnya memaksakan. Dan itu bakal jadi bumerang buat teman-teman Onyx ketika memaksakan sesuatu yang tidak pasti. Mobazin bakal coba untuk ngambil ke arah orange buff-nya, tapi hati-hati. Keyboy, Kari, bahkan seorang Suns juga berada di sekitar area tersebut. Perebutan karya orange buff-nya berhasil ya? Dia makan oleh Kairi. Berhasil, Wow. Kairi. Dan Sky King mencuri Mobazin dengan orange buff yang dia miliki. Dan bahkan di depan sana, mau tidak mau Mobazin harus menyelamatkan purple buff ya. Bahkan kalau jujur ya, kalau gue pribadi, pemain barat di jungler mendingan dapetin purple dibanding orange. Iya, karena mau bagaimanapun sebagai tipikal hero yang harus melakukan spam terhadap skill pertama dan skill keduanya, dia sangat membutuhkan sekali mana. Kalau nggak ada mana, nggak ada stack soalnya. Iya benar banget. Jadi benar-benar sulit banget dan sedangkan Mobazin di tengah masih di poking damage tapi lihat ada Keyboy di sana bakal coba di all in. Keyboy yang akan dirontokkan dengan instan. Wow. Ini berkat adanya basic dengan ada damage yang cukup besar para pemain dari tim Onyx Esports. Mereka udah harus mulai menjaga jarak. Tidak boleh ada yang terlalu offside. Karena tidak ada Keyboy untuk sebagai mata dari sang landak membuka semua rumput yang ada. Mereka nggak ragu loh untuk numbangin langsung ke arah roamernya padahal. Apalagi dalam keadaan Keyboy tanky banget di lini depan dan itu langsung di all in. Dan untungnya poin plusnya adalah Keyboy tidak mengeluarkan flickernya. Jadi untuk Lord selanjutnya dia ready dengan flicker dan bisa melakukan sebuah kejutan dengan menggunakan wall charge-nya. Ya, sudah kembali lagi dengan 5 pemain pastinya untuk tim Onyx dan manajemen wave yang akan diharapkan dari sesosok Boots. Pastinya ini akan berpengaruh ketika perebutan Lordnya udah mulai terjadi. Membuat salah satu pemain dari The Valley-nya sibuk untuk nge-clear ke arah wave minion. Hiding dilakukan, Keyboy yang bakal jadi harapan kita semua karena Lord yang ter-enhance akan muncul di dalam Lane of Down. Oke, selamat datang Bapak Lord yang terhormat di Lane of Down. Bahkan ada Keyboy di sana membuka vision untuk tim The Valley. Mobazin terlihat, super sharp terlihat. Tapi ada satu posisi basic, di manakah basic berada? Masih dicari keberadaannya oleh dari tim Onyx Esports. 1.800 gold, udah lumayan cukup berimpact dalam tim fight yang akan terjadi sebentar lagi. Dan Boots memiliki Hunter Strike, lihat dorongan Boots, Mobazin. ini dia. Boots, typical gameplay. Di mana BC bakal coba dipasar dengan Purify Gaming. Informasi sudah dapatkan Boots menutup. Tapi damage dari basic lalu sakit. Membuat Boots harus keluar di depan sana. Menjadi satu buat distraction. Dan Lord berhasil diamankan oleh Onyx Esports. Flankingnya benar-benar bagus banget kali ini dari seorang Boots. Memang dia harus tumbang menghadapi seorang basic jadi hal yang cukup sulit. Tapi pertukarannya menuju ke area Lord. Dan ini ada di area top lane. Di mana hanya ada base turret kalau kita ngomongin ke arah top lane dari teman-teman The Valley. Ya, ditambah dengan walaupun basic yang menumbangkan ke arah satu sosok Boots, permasalahan utamanya adalah Mobazin fokusnya kemana-mana. Dia harus ngumpulin stack, dia juga harus mengambil ke arah Lord dan bahkan purple buff-nya. Ini untuk saat ini emang ada, tapi Kairi dia dengan Winter Transcend bisa sedikit membagi time dan membuang ultimate dari Mobazin agar tidak menuju kepada Keyboy. Oh my god, freestyle dulu bos. Dan bahkan cewek berhasil diselamatkan. Watcher membuat cewek hilang begitu saja. Instant pick up yang dilakukan. Kairi memilih untuk mundur. Dengan basic dari top lane berhasil menyelesaikan tugas dari The Valley. Masih ada Keyboy. Masih coba untuk selamatkan. Offline dilakukan Kairi dapetin satu poin setidaknya. Mereka bisa membalikan satu keadaan tapi Suns akan terperangkap di dalam tembok temannya sendiri. Terperangkap di dalam satu buah tembok dengan
dengan adanya Barir gak bisa kemana-mana. Sans bukan menggunakan flicker, dia menggunakan purify, Devin gak bisa ditembus. Gak ada escape skill kali ini, tambah lagi targeting dari seorang Super Shark yang bagus banget. Padahal kalau kita lihat di momen yang tadi, Sans itu nunggu ya supaya ada bisa ultimate ataupun resource yang dikeluarkan dan berharap untuk mendapatkan eliminasi tambahan. Dan kalau kita lihat dari eliminasi, timpang jauh banget, 5-11, tapi nggak begitu untuk goldnya, Prof. Ya, goldnya bakal tetap bisa di-leading sama Onyx Esports karena mereka lebih menuju kepada objektif. Dari turret, ini 6-4, jadi secara jumlah untuk bagaimana sebuah struktural atau bangunan yang dimiliki sama teman-teman dari Onyx lebih dominan. Dan sementara itu dengan Lord yang waktu misalkan kita melihat bagaimana 2-0 ini, sebagaimana banyaknya turtle yang diamankan, Lord tetap lebih mahal. Dan kita tahu sendiri, Super Minion inilah yang akan dicari oleh teman-teman dari Onyx agar bisa melakukan sebuah serangan dari 3 arah yang berbeda. Cewek udah nggak bisa lagi membuka posisinya, bahkan kalau dia mencoba untuk numbangin fight chicken sekalipun, oke, bisa. Tapi respect dengan adanya follow up dari tim The Valley, itu yang harus mereka perhatikan. Menurutku butuh Athena Shield sih. Butuh Athena Shield untuk mendapatkan satu buah perlindungan di arah Magical Damage. Iya, ada Hun, ada juga Fight Chicken, walaupun Fight Chicken gak begitu sakit ya. Tapi gangguannya itu loh, kan bentuknya magical damage. Dan untuk sekarang, kalau misalkan nanti Hun-nya selesai dengan Holy Crystal, wah ini akan lebih kacau kalau seandainya cewek terkena efek Terrify yang begitu banyak sekali dalam 1 detik loh untuk sekarang. Ingat, lebih diperlama dari 0,5 detik atau 0,6 detik jadi 1 detik Terrify efeknya. Oh ya, dan kalau kita ngomongin dari seorang Fight Chicken, nggak sakitnya dia kalau dikenain grab itu bakal berbahaya juga, tapi ini dia tabrakan maut yang langsung menuju ke arah seorang Kairi. Skill survive dengan efek Winter Slash dan dibuka bakal cewek mendapatkan seorang Super Charge. 4 pemain dalam pengejaran Mobile Zain memecahkan immortalnya, tapi masih ada Fight Chicken yang akan memberikan gangguan di bagian belakang dengan split-splitnya. Grab juga masuk karena satu pemain itu seorang cewek dalam bahaya di mana Kairi juga harus tumbang. Oke, tapi cewek di sana mencoba untuk menumbangkan seorang Pecikan. Pecikan menjadi satu buah bulan-bulanan dari seorang cewek. Kairi dengan passingnya, dia beli Winter bersama dengan satu Immortality masih belum cukup. Nampaknya di sana berhasil ditumbangkan juga oleh tim The Valley. Hun, lagi-lagi dari Five Effect yang dibilang oleh seorang Profesor KB menjadi Linglung. Kali ini Kairi berhasil ditumbangkan. Salah satu sosok yang mungkin ditakutkan oleh pemain dari tim paling. Kali ini benar-benar dibuat tak bergerak gara-gara seorang Valentina. Iya, porak-poranda dari Valentina dengan Terrify Effect-nya kita tahu sendiri itu sangat menjengkelkan sekali. Dan beberapa kali kita melihat bagaimana inisiasi yang dibuahkan oleh The Valley itu juga terkadang malah dibatalkan oleh bagaimana barrier yang dimiliki oleh satu sosok Keyboy. Dan Boots hampir saja kehilangan immortality-nya di area top lane ketika dia pun membuka satu Alecto Final Blow. Tapi seperti tidak memicu apapun dari basic. Nicky Sport membuka mode terlebih dahulu. Lakukan poking damage Sans karena terlihat posisi Super Shark informasinya telah diberikan. Tapi dari segi jumlah, kalau kita bisa bilang, kali ini udah terdeteksi ada 4 pemain dari tim The Valley. Mobase yang terperangkap di depan sana, terlalu sakit yang bisa diberikan. Dan bahkan, Basic mencoba untuk melakukan defensif. Wow, dengan satu one tapi tidak follow damage. Hun akan coba dihilangkan begitu saja. Dengan ada Kimo di arah belakang masih coba untuk mempertahankan posisi. Sedangkan The Valley harus kehilangan lagi Lordnya. Kairi berhasil mematahkan objektif game yang mereka miliki. Sedangkan terpecah belah menjadi 2 tim fight di arah bottom dan juga di arah Lordnya. Iya, ini pengalihan yang benar-benar bagus banget diciptakan oleh seorang Keyboy, ditambah lagi damage dari seorang cewek yang emang udah gak bisa ditahan, membuat 2 pemain dari The Valley harus mundur, bahkan gak membuka kesempatan sama sekali untuk seorang Mobile Zain melakukan kontes. Wah, asli sih ini dengan Golden Staff ya. Sebentar, kita tahu permainan seorang Keyboy. Iya. Dengan dia ini dari tadi menahan semua wajah yang dimiliki, ragu atau terlalu disiplin? Ini bisa dibilang bukan terlalu disiplin lagi sih. Ini kayaknya mau cover nggak sih? Kayaknya dia mau wild chest buat cover atau mungkin jangan-jangan menunggu momen seperti ini. Ketika ada Lord, dia punya flicker, dia bakal tabrak di arah basicnya. Oke, kita bakal langsung lihat apakah seorang Keyboy mampu mencoba untuk menahan pergerakan dari seorang basic di garis depan sana. Sekarang kita lihat di menit yang ke-18, Lordnya sudah berhasil dipecahkan oleh tim The Valley. Dan para pemain dari tim Onyx Esports masih memiliki kesempatan dengan satu buah Superman yang mengenai di arah baseline. Langsung ada World Manipulation. Ada satu pembalik di sana ditutup dan ketika ada wall charge dari Hun, tidak terlalu impact. Tidak ada efek sama sekali yang bisa dikejutkan terhadap para pemain dari tim Onyx. Dan sedangkan itu Boots menutup adanya datang Super Minion yang bergerak kembali. Ditutup semua, mundur lagi tanpa ada wall charge. Keyboy for defensive kembali wall charge yang dia miliki. Lagi dan lagi, Keyboy yang biasanya kita tahu menjadi tank yang agresif. Kali ini wall charge-nya hanya untuk cover dan defensif seperti kata Profesor KB. Iya, dia sabar banget sih. Apalagi tadi ada grab-grab juga ya yang masuknya ke dalam tubuh seorang Keyboy bakal berbahaya kalau misalnya ingin melakukan pergerakan
ofensif. Tapi dengan 2 base turret yang udah runtuh, ini jadi kesempatan besar sih untuk tim Onyx. Apalagi di sisi bottom lane-nya, bersama dengan seorang cewek, udah nggak ada lagi base turret yang tersisa untuk tim The Valley. Wah itu sih emang attack speed-nya udah nggak bisa dibendung, apalagi dengan Golden Staff yang tadi sempat kita bahas dari awal. Ini hero tank sekuat apapun di lini depan seperti Fight Chicken, Mobazen dan juga Super Shark akan dihancurkan dengan mudah dengan satu item yang memang untuk sekarang bisa menyentuh ke angka 500% bagi attack speed-nya. Dan Mobazen di satu sisi lainnya, dia walaupun sudah selesai dengan item penambah darah sebanyak apapun, tapi dia masih tetap akan membutuhkan physical defense sebanyak mungkin seperti Blade Armor. Karena untuk saat ini, bahkan dia pun tidak memiliki antivirus. Oke, kayaknya untuk Mobazen kali ini udah mulai paham betapa kerasnya retribution dari seorang Kairi ya Nevin ya. Ya, ini benar-benar mengerikan banget ya kalau kita ngelihat dari seorang Kairi, item-item yang dibawa pastinya menuju ke arah tank. Jadi kita udah ngelihat juga beberapa kali Kairi mencoba untuk menjadi badan buat teman-temannya, sekaligus melakukan perebutan objektif yang nggak tanggung-tanggung. 3 Lord udah diamankan oleh teman-teman dari Onyx. Ya jujur kalau kita ngomongin soal retribution Mobazen versus retributionnya Kairi, ini memang penting banget. Ya. Karena faktanya waktu di NSCT Qualifier North America aja, itu Mobazen bener-bener kalah total retributionnya. Dari 5 pertandingan yang mereka pertandingkan, mereka tuh kalau nggak salah cuma di game yang pertama dapetin lordnya, sisanya nggak dapet sama sekali. Dan ini yang perlu diperhatikan lebih sama The Valley, karena mereka melawan tim yang super objektif untuk dari segi pengambilan lordnya. Dan jangan sampai lagi dan lagi retributionnya selalu dikalahkan oleh pengaduan counter retribution. Permainan dari tim Onyx seperti biasa mengecek semua push yang dimiliki dan baru terdeteksi 3 player saja dan udah mulai hilang lagi. Di mana 2 playernya Nevin? Nah, 2 playernya bakal coba untuk bersembunyi terlebih dahulu. Pastinya flanking yang diharapkan bisa terjadi karena butuh banget ya kalau kita ngomongin The Valley, mereka butuh untuk bisa nge-trap para pemain dari tim Onyx. Jangan sampai inisiasi diciptakan terlebih dahulu oleh seorang Kiboy seperti saat ini, bahkan efek stun-nya udah masuk ke dalam Fire Chicken. Ada reward formation tapi bisa tercancel dengan mudah karena ada Super Shark. Itu dia trapping yang dimaksud dan bahkan Fire Chicken akan mencoba untuk melakukan pengejaran dengan split-splitnya. Oke, lihat cewek di depan sana langsung berubah menjadi satu buah immortality. Fire Chicken memilih untuk mundur tapi lihat Super Shark gak berhasil mendapatkan apapun. Memilih untuk mundur, Kairi mencoba diselamatkan, apakah berhasil? Terlalu tanky. Kairi tidak bisa di all in. Sedangkan Fire Chicken terperangkap dengan manipulation. Saat berhasil mendapatkan 1 poin. Reward manipulation dibalas dengan manipulation tapi 2. Immortality-nya pecah, mundur ke arah belakang. Cewek menjadi harga yang mahal. Ditukarkan dengan adanya seorang Fire Chicken. Basic is coming. Gak ada yang bisa menahan semua damage satu dengan seorang Basic. Bahkan Kairi sekali berangkat dilembekkan. Dan Winter secara bersamaan. Freestyle dulu bosku. Dan hanya berhasil mendapatkan 1. Kairi still survive dengan seluruh gemuran yang udah diberikan. Udah ada 2 team fight yang dipecahkan kali ini. Bisa dibilang cukup imbang ya sejauh ini karena dari seorang Sans dan juga Kiboy masih bisa berlalu-lalang di area jungle untuk tim The Valley. Namun hati-hati, Basic udah nggak bisa dibiarin lagi. Mau nggak mau harus ada yang ngincar ke arah seorang Basic atau menghindari lah setidaknya damage yang bisa ia keluarkan. Oke, Basic udah full item kali ini. Bakal coba all in terhadap Bapak Wolf yang terhormat Kiboy. Kali ini akan coba untuk menjadi mata-mata dari sang landak. Basic di poking damage, purifier damage masih dimiliki dan langsung ada 1 buat damage yang sangat mahal dari Kiboy kah? Tidak mau wild charge. Objektif gaming kembali akan coba mendapatkan keuntungan dengan adanya wild charge plus retribution dari seorang Kairi. Mobazen benar-benar ingin mengusir. Dan Sans tertangkap. Purify-nya tidak ada. Bakal coba di-all-in begitu saja para pemain dari tim The Valley. Mereka masih mendapatkan satu hal yang mahal. Basic udah gak punya lagi hati nasib dan bahkan lihat para pemain dari tim The Valley mendapatkan Lord dengan gratis kali ini. Iya, stage-nya kebuka banget ketika mereka berhasil mendapatkan ke arah seorang Sans. Lord slain by UBS Gold diamankan oleh seorang Mobazen pastinya. Dan sebenarnya tadi udah ada upaya dari seorang Kairi untuk melakukan perputaran terlebih dahulu, melakukan flanking, tapi sayangnya targeting dari seorang Super Shark itu selalu ke arah Sans. Nah ini yang permasalahan utamanya adalah ketika nantinya mereka berjalan bersama dengan Lord yang sudah evolve ke area top lane. Dan nanti kalau seandainya Hun benar-benar mengambil ultimate dari Kiboy atau bahkan setidaknya ultimate dari Sans, ini akan menjadi malapetaka. Karena akan ada efek damage tambahan dari petir-petirannya Lord dan itu akan sangat sakit sekali ketika kita sudah melihat menit dari Land of Death kita sudah memasuki menit ke yang 24. Apalagi Super Shark dengan inisiasinya. Tidak ada yang bisa memegang seorang Basic di depan sana. Basic free hit dengan 6 poin jalan dia dapatkan. Para pemain dari tim The Valley. Mereka biarkan Flores seorang diri. Karena dengan ada base turret yang akan dipecahkan secara instan oleh Lord dari top lane. Ini yang menjadi team fight. Lihat Kairi. Kairi gak bisa membendung para pemain dari tim The Valley. Mencoba untuk team fight kembali. Fokus ke base-nya. Ada top pada blow. Tapi para pemain dari tim The Valley mereka berhasil dipulangkan satu persatu. Super Star. Masih ada super minion. Dan base-nya terbuka bebas. Basic fokus ke base The Valley. Berhasil
mengamankan game yang pertama. Oh my god.